Sinar matahari sore menyusup pelan di antara rerimbunan pohon bambu di tepi desa Kedungrejo. Di atas tanah basah yang masih menyimpan jejak hujan semalam, seorang wanita berjubah hitam turun dari mobil pickup tua yang berdebu. Itulah Sari Kemuning, janda muda berusia 33 tahun, baru saja kembali dari perantauan setelah 7 tahun menghilang. Wajahnya cantik alami, kulit kuning langsat, tubuhnya semampai dan penuh pesona. Namun matanya menyimpan kabut luka, kenangan tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan misterius di kota, dan kini, ia kembali ke desa untuk mengambil alih warisan satu-satunya, kolam ikan milik mendiang ayahnya. Kolam itu terbentang luas di kaki bukit, dikelilingi semak dan pohon kelapa yang mulai meranggas. Airnya tampak keruh, penuh lumut, dan berbau amis tak sedap. Sari melangkah perlahan, menatap sunyi ke permukaan air yang tak lagi bergelombang seperti dulu. Ia ingat betul, disinilah ayahnya dulu mengajarinya membaca pergerakan arus, memilih bibit lele terbaik, dan lebih dari itu, di kolam inilah ia diajarkan menjaga warisan yang lebih dalam, sebuah ajian sakti yang tak boleh disalahgunakan. Tangannya meraba tanah di pinggir kolam, lalu mencelupkan jari-jarinya ke dalam air. Getar aneh merambat dari ujung kulitnya ke dada. Entah kenapa, kolam itu seakan bicara padanya. "Kamu kembali, nak," begitu seakan bisik angin menerpa telinganya. Sebuah kenangan masa kecil menyeruak, saat tubuhnya direndam di tengah kolam dalam ritual malam purnama, oleh neneknya yang bergelar Nyai Kenongo, penjaga ilmu tua dari garis leluhur Sari. Tetapi bukan hanya kenangan yang menunggunya. Ketika matahari nyaris tenggelam, dari kejauhan terdengar suara motor-motor tua menderu mendekat. 4 lelaki bertampang kasar berhenti di depan pagar bambu kolam, lalu salah satu dari mereka, bertubuh tinggi besar dengan tatapan menyeringai, melangkah masuk tanpa permisi. "Lama nggak ada yang ngurus tempat ini. Kami yang jaga selama ini. Sekarang, kalau kamu mau buka lagi, ya ikut aturannya," ucapnya tajam. Namanya Wira Jangkung, preman yang kini menguasai jalur keamanan desa. Sari tak menjawab, ia hanya berdiri tegak, memandangi Wira dengan tatapan dingin dan tenang. Aura tubuhnya yang ramping, dibalut kebaya hitam ketat, justru membuat Wira sedikit gugup. "Saya nggak butuh penjaga, apalagi preman," jawab Sari datar. Suara itu lembut, namun menyimpan kekuatan seperti air tenang yang dalam. Wira tertawa kecil, tapi sorot matanya berubah tajam. "Jangan sok cantik, Mbak. Di sini yang cantik bisa cepat hilang kalau salah langkah." Malam pun datang lebih cepat, membawa angin dingin dan suara jangkrik dari semak. Sari duduk bersila di teras kolam, menatap bulan yang mengambang perlahan di atas air. Ia tahu, kedatangannya tidak akan disambut hangat oleh semua. Ia bukan hanya datang sebagai juragan baru, tapi juga sebagai pewaris ilmu yang bisa mengguncang keseimbangan lama desa. Tangannya meremas liontin kecil dari tembaga yang tergantung di lehernya. Di dalam liontin itu tersimpan serpihan ajian, tapak sewu, ajian warisan neneknya, yang konon bisa mengalahkan 10 lelaki sekaligus hanya dengan satu gerakan tangan. Di balik keseksiannya, Sari menyimpan sesuatu yang bahkan para preman tak pernah bayangkan. Tapi ia tak akan gegabah menggunakannya. Belum saatnya, karena malam ini, ia hanya ingin tidur dalam sunyi, mendengar suara air kolam yang bergelombang pelan, seolah berbisik padanya, "Bersiaplah, warisanku akan kau uji dengan darah." Pagi di desa Kedungrejo dimulai dengan kabut tipis yang menggantung rendah di atas permukaan kolam. Sari sudah berdiri di tepi air, mengenakan kain batik dan kebaya lengan pendek yang membentuk tubuhnya dengan anggun. Ia memeriksa jaring-jaring ikan yang sempat ia pasang semalam. Sesekali, ia mencatat sesuatu di buku catatannya. Tapi di balik kesibukan itu, pikirannya masih bergulat dengan ancaman Wira Jangkung semalam. Ia tahu, lelaki itu tak akan diam begitu saja. Dunia preman tak mengenal kata penolakan dari perempuan, apalagi dari perempuan seindah dirinya. Sekitar pukul 9 pagi, suara motor kembali terdengar, kali ini hanya satu. Dari balik pagar bambu, Wira muncul sendiri, mengenakan jaket kulit dan celana jeans sobek. Senyumnya mengembang, tapi matanya menyimpan niat tak baik. "Pagi, Mbak Sari. Tumben pagi-pagi udah kerja. Keren juga juragan kolam yang langsung turun tangan begini," katanya sambil menyandarkan tubuhnya di pagar, memandang Sari dari kepala sampai kaki tanpa malu-malu. Sari menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan ember berisi pakan ikan. "Kalau nggak kerja, nanti ikannya mati, Mas," jawabnya datar. Tapi Wira tak mundur. Ia melangkah masuk,
berjalan pelan mendekatinya. "Gini, Mbak, daripada capek-capek sendiri, kenapa nggak kita kerja sama aja? Kamu yang punya kolam, aku yang jaga. Kamu aman, kolammu aman. Kamu juga, bisa aku jaga baik-baik." Sari berdiri tegak, menatap mata Wira dengan sorot penuh tajam. "Saya tidak butuh dijaga. Kolam ini sudah dijaga sejak dulu, bukan oleh preman, tapi oleh leluhur saya." Suara Sari lirih, namun terasa menggigit. Tapi Wira hanya tertawa kecil. "Leluhur, jangan bilang kamu masih percaya yang begituan. Dunia sekarang butuh otot, bukan mitos." Ia lalu menunduk mendekat, nyaris menyentuh wajah Sari. "Atau, kamu takut kolammu kena masalah? Kena air tumpah, atau orang-orang celaka?" Tanpa diduga, Sari meletakkan telapak tangannya ke dada Wira. Hanya sebentar, tapi seketika tubuh lelaki itu mundur setengah langkah. Wira merasa dadanya seperti ditekan batu. Sesuatu mengalir dari sentuhan itu, dingin, berat, dan menusuk. "Kalau kamu sentuh aku lagi, mungkin tanganmu yang akan kena duluan," bisik Sari pelan. Wira diam. Untuk pertama kalinya, senyum itu menghilang. Ia merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang bukan manusia. Matanya berkedip cepat, mencoba menutupi rasa takut yang mulai muncul. Namun Wira tak menyerah. Sebelum pergi, ia menyisakan kalimat terakhir, suaranya rendah namun penuh ancaman. "Baiklah, Mbak, kamu keras kepala, iya. Kita lihat nanti, siapa yang lebih kuat, kolammu, atau nyalimu." Ia lalu melangkah pergi dengan langkah cepat. Sari berdiri di tempat, merasakan hawa dingin menjalar dari bawah tanah. Ia tahu, Wira akan kembali. Dan kali ini, mungkin tak sendirian. Malamnya, Sari kembali semedi di teras kecil di ujung kolam. Ia membakar kemenyan dan mengucap mantra pelindung yang diajarkan neneknya. Air kolam bergelombang pelan meski angin tak berhembus. Dalam bayang api lilin, sesosok bayangan hitam muncul di balik air. Sosok itu adalah bayangan dirinya sendiri, namun dengan sorot mata menyala dan tubuh berselimut kabut gaib. Sari tahu, ajian yang diwariskan padanya mulai terbangun, perlahan tapi pasti. Dan jika Wira benar-benar ingin bermain api, maka ia akan membakarnya dengan ilmu leluhur. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang. Malam pun menjadi lebih sunyi, seolah bumi sedang menahan napas. Kolam itu bukan sekadar tempat peliharaan ikan. Ia adalah pusaka, dan pusaka hanya tunduk pada darah yang layak. Malam belum bergeser dari tempatnya ketika Sari terbangun oleh suara gemeretak di luar dapur. Ia berjalan pelan, hanya berbalut kain tipis, membawa lampu minyak kecil di tangannya. Langkahnya ringan, namun sorot matanya penuh kewaspadaan. Di bawah cahaya temaram, ia melihat bayangan sosok nenek tua yang pernah memenuhi masa kecilnya, Nyai Kenongo. Tapi sosok itu tak benar-benar ada, hanya fatamorgana dalam ingatannya. Sejak kecil, Sari memang istimewa. Ia mampu melihat yang tak tampak, mendengar yang tak terdengar, dan merasakan apa yang tak dikatakan. Dulu, ketika usianya baru 9 tahun, Sari kerap dibawa ke tengah kolam saat malam bulan purnama. Neneknya menyuruhnya duduk diam di atas rakit, sementara air kolam beriak sendiri meski angin tak bertiup. Ajian tapak sewu ini bukan untuk main-main, Sari, begitu suara Nyai Kenongo menggema dalam pikirannya kini. Ia akan melukai kalau tak kau kendalikan. Ia akan menghancurkan kalau kau penuhi dengan dendam. Tapi sekarang, dendam dan ancaman datang beriringan. Apakah ia bisa menahan diri? Di balik tirai waktu, kenangan tentang masa remajanya muncul kembali. Bagaimana ia kabur dari desa saat usianya 17 tahun, tak kuat menanggung beban warisan ilmu dan pandangan miring warga yang menyebut keluarganya keturunan dukun. Di kota, ia mencoba hidup normal, bekerja, menikah, menjadi istri yang taat. Tapi takdir memelintir jalannya. Suaminya tewas dalam kecelakaan aneh, tubuhnya hancur terbakar tanpa sebab logis. Saat itulah Sari tahu, takdirnya tak bisa lari dari warisan darah. Pagi menjelang, Sari duduk di balai-balai bambu, memandang ke arah kolam yang kini mulai hidup kembali. Ikan-ikan mulai menampakkan diri, seolah tahu bahwa pemilik sejatinya telah kembali. Tapi ia juga tahu, kolam ini bukan hanya rumah bagi ikan. Ia adalah pintu yang bisa membuka ke dunia tak kasat mata. Di dasar kolam, konon terkubur keris milik leluhur Sari, Kiai Singomurti, senjata sakti yang hanya muncul ketika kolam dibuka dengan darah keturunan sah. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang mengayuh sepeda ontel ke rumahnya.
Dialah Pak Karyo, mantan mandor kolam yang dulu bekerja untuk Ayah Sari. Lelaki itu sudah bungkuk, namun mata tuanya masih menyimpan kilau tajam. "Saya tahu kamu bakal balik, Nduk," katanya sambil menyeruput kopi yang disuguhi Sari. "Kolam ini memang milikmu, tapi bukan hanya kolammu yang ditunggu-tunggu orang, tapi juga ajianmu." Sari hanya diam, ia tahu ucapan itu bukan bualan. Pak Karyo melanjutkan, "Wira itu bukan sekadar preman. Dia dibakingi sama orang kota. Sudah lama dia ngincar tanah di sini buat dijual. Kamu harus hati-hati. Jangan cuma pakai otot, pakai juga warisan kakek buyutmu." Sari mengangguk pelan. Ia tahu, hari-harinya ke depan akan dipenuhi ujian. Tapi di dalam dadanya kini berkobar kembali semangat lama yang dulu ia buang. Semangat untuk menjaga, semangat untuk bertahan, dan jika perlu, untuk menghancurkan. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, "Yang datang padaku bukan hanya manusia. Yang ingin merampas bukan hanya harta. Tapi selama aku berdiri, tak akan kubiarkan mereka menyentuh warisan darah ini." Lalu, ia kembali semedi. Tangannya membentuk mudra kuno, mulutnya mengucap mantra warisan Nyai Kenongo. Di langit, awan gelap menggulung meski bulan sedang penuh. Angin tiba-tiba berputar, dan kolam di hadapannya berdesir, seperti membalas panggilan yang telah lama tak terdengar. Dan untuk pertama kalinya, bayangan hitam itu muncul di tengah kolam, samar, bergerak pelan seperti tubuh perempuan tua berambut putih panjang. Sari tak gentar, ia berdiri dan menatap sosok itu. "Ajar aku kembali, Nek," bisiknya. "Karena perang ini, sudah dimulai." Pagi itu langit Kedung Rejo tampak mendung meski belum ada hujan. Sari sedang memeriksa petakan kolam barat yang mulai ia bersihkan. Ia bersama dua warga desa yang sukarela membantunya, Pak Karyo dan seorang pemuda pendiam bernama Arif, anak almarhum sahabat ayahnya. Namun ketenangan pagi itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar deru motor berjumlah lebih dari 3. Debu membumbung di ujung jalan tanah. Sari mengangkat wajahnya. Ia tahu, inilah saatnya. Wira Jangkung datang bersama 4 anak buahnya, semuanya bertubuh besar dan bertato. Mereka langsung menerobos pagar bambu kolam, tanpa peduli. Wira berdiri di depan, mengenakan kacamata hitam dan rantai logam di pinggangnya. "Aku sudah kasih waktu, Mbak. Tapi sepertinya kamu nggak ngerti juga," katanya lantang. Salah satu anak buahnya melempar pot bunga ke tanah. Suaranya pecah keras, mengejutkan Pak Karyo dan Arif yang langsung berdiri waspada. Sari melangkah maju, tubuhnya berdiri tegak meski hanya mengenakan kaos dan kain panjang. "Aku tak butuh waktu darimu, Wira. Kolam ini milik keluargaku, bukan tempat mainmu." Suaranya tak tinggi, tapi tegas dan dingin. Namun itu hanya membuat Wira tertawa sinis. Ia lalu memberi isyarat dengan tangannya. 2 preman langsung merobohkan pagar bambu dan menendang karung pakan ikan hingga berhamburan. Sari hanya berdiri, tak bergerak. Pak Karyo berusaha menahan salah satu preman, tapi didorong hingga jatuh ke lumpur. Arif melangkah maju, tapi ditinju di perut dan roboh bersimpuh. Wira lalu melangkah ke arah Sari, hanya sejengkal dari wajahnya. "Cantik sih kamu, tapi keras kepala. Mau sampai kapan kamu begini? Kalau kamu jadi perempuanku, semua ini bisa beres." Tangannya terulur, berani menyentuh lengan Sari. Namun dalam sekejap, tubuhnya terpental mundur seolah disetrum. Wira jatuh terduduk di tanah, matanya melebar kaget. Sari menatapnya dingin. Di tangannya, liontin tembaga milik Nyai Kenongo tampak berpendar merah redup. Udara di sekitar kolam berubah. Angin mendadak berputar, permukaan air kolam mulai bergolak pelan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sari mengangkat tangannya, lalu menggenggam udara seolah menggenggam sesuatu tak terlihat. Tiba-tiba, seekor ikan lele besar melompat dari kolam, menghantam salah satu preman dan membuatnya jatuh terguling. Wira bangkit dengan wajah marah. "Kamu main dukun?" "Iya." "Ini belum selesai," teriaknya. Ia memanggil anak buahnya untuk mundur. Tapi sebelum mereka naik motor, Sari mengucapkan satu kalimat dengan suara datar, nyaris tak terdengar, "Sekali lagi kau sentuh kolam ini tanpa restu, airnya sendiri yang akan menyeretmu." Wira menoleh, tapi tak berkata apa-apa. Tatapannya kini bukan hanya marah, tapi juga takut. Mereka pergi, namun jelas, ini belum akhir. Setelah kepergian mereka, Pak Karyo berdiri dengan susah payah. "Kamu sudah bangunkan kolam, Nduk," katanya pelan. Arif masih terbatuk lemah,
tapi matanya tak lepas dari Sari yang kini berdiri membelakangi kolam. Kalau airnya sudah bangun, berarti penjaganya juga sudah dibangkitkan, gumam Pak Karyo. Sari tahu, ini bukan tentang Wira semata, tapi tentang siapa yang ada di baliknya, dan siapa yang akan datang setelahnya. Perang warisan dan tanah ini, baru saja mulai memperlihatkan taringnya. Malam itu hujan turun tanpa suara petir, hanya gemuruh lembut seperti ratapan langit yang tertahan. Sari duduk di dalam rumah panggung kecilnya, menatap bara api di tungku yang hampir padam. Pikirannya berat, tubuhnya letih, tapi matanya belum bisa terpejam. Peristiwa siang tadi berulang-ulang terputar di benaknya, Wira yang terpental, kolam yang bergolak, dan ikan lele besar yang melompat seperti dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Tapi yang membuat hatinya lebih gundah adalah, sensasi aneh yang ia rasakan sesaat setelah mengaktifkan liontin tembaga warisan Nyai Kenongo. Ada sesuatu yang ikut terbangun. Akhirnya, Sari tertidur di balai-balai bambu, masih dengan pakaian lengkap. Tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kolam yang kini berubah menjadi genangan darah. Langit di atasnya merah pekat seperti senja yang tercekik. Dari dasar kolam, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakinya, menariknya ke dalam. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Di seberang kolam berdiri sosok nenek tua berambut putih, wajahnya rusak setengah, matanya menyala merah. Itu bukan Nyai Kenongo, tapi sosok lain yang menyerupai, jahat, buas, dan haus darah. Sosok itu berkata tanpa membuka mulut, "Kau bangunkan penjaga, tapi juga membangunkan yang terbuang." Lalu kolam darah itu mendidih, tangan-tangan itu mencengkeram perutnya, dan dalam sekejap tubuh Sari seperti terpecah menjadi dua, satu putih bersinar, satu lagi hitam gelap. Ia terbangun sambil menjerit, keringat membasahi wajah dan bajunya. Nafasnya terengah. Di luar, suara kodok dan jangkrik mendadak berhenti. Seolah dunia tahu bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa, itu adalah pesan. Keesokan harinya, Pak Karyo datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebungkus kain tua yang dibungkus rapi, dibalut dengan rajah dan ikatan janur kering. "Ini, warisan bapakmu. Dulu disuruh simpan sampai waktunya tiba. Sepertinya, waktu itu sekarang," kata Pak Karyo sambil menyerahkan bungkusan itu. Saat dibuka, terlihat sebuah keris kecil berwarna hitam legam, dengan ukiran naga dan hulu berbentuk kepala macan. Aroma wangi mistik langsung menyeruak. Ini Kiai Singomurti, keris penjaga kolam. Tapi juga pembuka gerbang. Sari menggenggam keris itu. Tangannya bergetar. Sekilas ia melihat bayangan kolam berubah lagi menjadi darah, dan suara itu kembali berbisik, "Gerbang telah retak, tak bisa kau tutup separuh. Pilih jadi penjaga, atau jadi tumbal." Sari mengatupkan matanya. Ia sadar, ilmu dan kekuatan yang diwariskan padanya bukan cuma untuk perlindungan, tapi juga punya harga. Dan harga itu, bisa jadi adalah jiwanya sendiri. Malam harinya, seekor burung gagak jatuh mati di depan pintu rumah Sari. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum mati. Pak Karyo membakarnya tanpa bicara, lalu menabur garam di sekitar kolam. Ini bukan cuma ulah Wira. Ada yang ikut bergerak dari balik batas. Mungkin, yang dulu dikurung oleh Nyai Kenongo, gumamnya. Sari tahu, tak ada lagi jalan kembali. Perang ini bukan sekadar melawan preman, tapi melawan bayangan lama yang hendak kembali menuntut darah. Dan saat malam semakin larut, dari balik semak di dekat kolam, sepasang mata merah menyala memandang ke arah rumah Sari. Bukan manusia, bukan binatang, tapi sesuatu yang pernah dikubur, dan kini bangkit. Malam terasa lebih pekat dari biasanya. Udara di sekitar kolam seperti dipadatkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Daun-daun pisang di ujung kebun menderak pelan, padahal tak ada angin bertiup. Sari berdiri di ambang jendela rumahnya, menatap ke arah kolam yang permukaannya diam, namun terasa hidup. Ia bisa merasakan keberadaan makhluk itu, makhluk bermata merah yang semalam mengintainya dari balik semak. Bukan manusia, bukan preman, tapi bayangan masa lalu yang pernah dikurung oleh darah. Pak Karyo sudah mengurung diri di musola kecil dekat lumbung, berzikir sejak senja. "Jangan dekati kolam malam ini, Nduk. Gerbangnya belum tertutup, kau harus kuat," pesannya sebelum gelap turun. Tapi justru kata-kata itu membuat Sari semakin terpanggil. Ada suara lirih dari dasar kolam. Bukan suara manusia, melainkan bisikan dingin, berlapis, seolah datang dari bawah tanah dan menembus air. "Aku lapar," bisik suara itu.
Aku ingat darahmu. Sekitar tengah malam, Sari keluar rumah. Ia mengenakan kain hitam panjang dan mengalungi keris Kiai Singomurti di lehernya dengan benang merah. Langkahnya tenang namun mantap, menyusuri jalan tanah basah menuju tepi kolam. Di bawah sinar bulan setengah, sosok bayangan mulai terlihat. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya samar, seolah terbuat dari asap dan lumpur. Matanya bersinar merah menyala. Ia berdiri tak jauh dari pematang, hanya diam menatap Sari. Sari tak gentar. Ia berdiri di bibir kolam, menancapkan keris di tanah, lalu menorehkan darah dari ibu jarinya ke atas tanah itu. Kalau kau memang warisan dari ajian keluargaku, tunjukkan dirimu. Tapi kalau kau iblis yang menyusup dalam warisan ini, maka aku, pewaris darah Kenongo, tak akan tunduk padamu. Teriaknya. Awan mendadak menggulung di atas kepala, angin menderu keras. Air kolam berputar sendiri, membentuk pusaran gelap di tengah. Dari pusaran itu, bayangan lain muncul, perempuan tua berambut panjang menyentuh air dengan tangannya yang kurus. Sosok ini bukan bayangan jahat. Ia adalah roh Nyai Kenongo, yang terbangkitkan oleh darah Sari. Sari, cucuku, yang kau lawan bukan sekadar preman atau siluman. Tapi dendam turun-temurun dari yang pernah dikalahkan leluhur kita. Kau harus bersih. Jangan marah. Jangan takut, atau ajianmu akan balik menggigitmu. Air mata Sari mengalir deras. Nek, aku takut, aku sendiri, ucapnya pelan. Sosok Nyai Kenongo mengangkat tangannya, menunjuk ke dada Sari. Kau tak sendiri, leluhurmu bersamamu. Tapi ingat, setiap kali ajian dibangkitkan, darah harus dibayar. Seketika sosok Nyai lenyap, bayangan besar itu pun menghilang diseret pusaran air. Hening kembali, tapi Sari tahu, itu hanya permulaan. Dinding antara dunia gaib dan dunia nyata sudah mulai menipis. Esok paginya, warga dikejutkan dengan kabar bahwa salah satu anak buah Wira ditemukan tewas di dekat sungai. Tubuhnya membiru, matanya melotot seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Tak ada luka, tapi dari mulutnya menetes air berbau lumpur kolam. Wira marah besar. Ia menuduh Sari bermain santet. Dan ia bersumpah, malam Jumat nanti, ia akan kembali, bukan untuk mengancam, tapi menghancurkan. Sari hanya menatap ke arah kolam yang tenang. Ia tahu, benturan berikutnya akan lebih dari sekadar fisik. Dan mungkin, untuk bertahan, ia harus membuka seluruh ajian yang selama ini ia segel sendiri. Sekalipun itu berarti, menjual sebagian jiwanya. Hari bergulir menuju Jumat dengan ketegangan yang terasa menggantung di udara. Warga Kedungrejo mulai gelisah. Beberapa bahkan memilih tidak keluar rumah selepas asyar. Kabar tentang anak buah Wira yang ditemukan tewas dengan kondisi aneh telah menyebar ke pelosok desa. Tapi tak seorang pun berani terang-terangan membela Sari. Mereka tahu, malam nanti, Wira akan datang, dan dia tak sendiri. Teror bukan hanya datang dari makhluk halus, tapi juga manusia-manusia yang lebih buas dari siluman. Sari duduk di depan kolam, menyiapkan sesajen kecil, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi berisi air kolam pertama yang dulu ditimba oleh mendiang ayahnya. Di tangannya, keris Kiai Singomurti telah berkilau, seolah hidup. Tatapannya tajam, tapi jiwanya berkecamuk. Ia tahu, malam ini bukan sekadar ujian kekuatan, tapi ujian nyawa. Jika gagal menahan, bukan hanya ia yang binasa, tapi seluruh desa bisa terjerumus ke dalam teror kutukan lama yang selama ini disegel rapat di dasar kolam. Menjelang tengah malam, deru motor terdengar menembus sunyi. Lampu-lampu padam seketika, seperti tunduk pada kegelapan yang datang. Wira muncul bersama 6 preman bertubuh besar, membawa celurit dan obor. Keluar, Sari, teriak Wira. Suaranya menggema di antara kolam dan sawah. Ini bukan tempat klinik. Kalau malam ini kamu nggak tunduk, besok pagi kolammu tinggal lumpur dan bangkai ikan. Sari berdiri di depan pagar kolam, tubuhnya diselimuti kain hitam, rambut digelung ke atas. Tatapannya dingin, tak tergoyahkan. Ia melangkah pelan ke arah mereka, lalu menancapkan keris ke tanah di hadapannya. Kau mau darah? Malam ini akan ada darah. Tapi bukan darahku, katanya pelan. Salah satu preman maju, mengayunkan celurit ke arah Sari. Tapi sebelum sempat menyentuh, tubuhnya terpental ke belakang, terbakar oleh cahaya merah menyala dari dalam tanah. Ajian tapak geni telah dilepaskan. Wira tersentak. Ia mulai sadar bahwa yang dihadapinya bukan perempuan biasa. Tapi amarah dan egonya sudah terlalu besar. Bakar semuanya.
teriaknya. Preman-preman itu menyalakan obor, melemparnya ke arah pagar dan saung ikan. Tapi sebelum api sempat menjalar, dari dalam kolam muncul pusaran air besar, lalu menyembur seperti air mancur raksasa, menyapu obor dan memadamkannya seketika. Air itu berbau kemenyan dan darah. Lalu, dari permukaan air, muncul siluet perempuan tua berambut putih. Roh Nyai Kenongo kembali muncul, matanya tajam menyala ke arah para perusuh. Seketika 3 preman jatuh ke tanah, kejang-kejang sambil mulut mereka berbuih. Wira melangkah mundur, tapi Sari sudah berdiri di hadapannya, keris di tangan, sorot matanya seperti api. Kau telah melangkahi batas, Wira. Sekarang kau harus membayar, ucapnya dingin. Wira berusaha menyerang, tapi tangan Sari menyentuh dadanya. Seketika tubuh Wira terpaku, tak bisa bergerak. Matanya membelalak melihat sosok Nyai Kenongo melayang di belakang Sari. Tangisan terdengar dari kejauhan, entah dari warga yang mengintip di balik jendela, atau dari langit yang kini kembali diguyur gerimis halus. Tubuh Wira jatuh bersimpuh, lalu roboh, pingsan. 3 preman lainnya lari terbirit-birit ke arah jalan utama. Sari berdiri diam, napasnya terengah, tapi wajahnya tak menunjukkan kepuasan. Ia justru tampak sedih, karena ia tahu, kemenangan malam ini bukan akhir. Roh jahat yang selama ini tersegel, kini sudah mencium bau darah. Pagi menyingsing di atas Kedung Rejo, tapi suasananya tak cerah. Kabut tebal menggantung di atas kolam milik Sari, seperti tak rela melepaskan malam yang penuh darah dan kutukan. Di dalam rumahnya, Sari duduk membasuh keris Kiai Singomurti dengan air bunga 7 rupa. Tangannya gemetar, meski Wira berhasil dilumpuhkan dan para preman kocar-kacir, ia tahu, ada sesuatu yang lebih gelap telah terbangun dari dasar kolam. Kemenangan semalam terasa semu, seperti membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Pak Karyo datang pagi itu membawa kabar buruk. Tadi subuh, air sumur di ujung kampung berubah keruh dan berbau amis. Lalu ada 2 anak kecil yang kesurupan, mereka mengigau soal perempuan berambut api yang bangkit dari dasar lumpur. Sari hanya mengangguk pelan. Ia tak terkejut. Semenjak pusaran air muncul dan roh Nyai Kenongo menampakkan diri, batas dunia nyata dan gaib memang mulai kabur. Dendam lama yang dulu dikurung di bawah kolam, perlahan menembus permukaan. Di berkas lama milik ayahnya, Sari menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi, selembar kertas lontar yang disegel lilin hitam. Dengan hati-hati, ia membacanya bersama Pak Karyo. Isinya adalah catatan kutukan dari masa penjajahan. Ternyata, kolam itu dulunya adalah tempat eksekusi bagi para dukun pemberontak yang menolak tunduk pada Belanda. Salah satu dari mereka, Mbok Randa Gendis, dihukum mati karena dianggap membangkitkan ilmu hitam dan memanggil Banaspati. Sebelum nyawanya direnggut, ia bersumpah akan membalas dari dasar bumi, dengan darah keturunan pengkhianat. Dan Sari, adalah keturunan pengkhianat itu. Leluhur Sari, konon, adalah murid dari Mbok Randa Gendis yang membocorkan rahasia ajian pada serdadu Belanda demi keselamatan keluarganya. Maka sejak saat itu, keluarga Sari dihantui karma keturunan, harus menjaga kolam itu dengan darahnya sendiri. Jika tak kuat, roh Gendis akan bangkit, menuntut balas. Kamu bukan cuma pewaris ajian, Nduk, ujar Pak Karyo lirih. Kamu juga pewaris kutukan. Malam harinya, suara tangisan terdengar dari dasar kolam. Bukan suara anak kecil, bukan pula binatang. Tapi tangisan perempuan tua, parau, panjang, dan menyayat. Air kolam mulai bergolak sendiri meski tak ada angin. Ikan-ikan besar melompat tak karuan, seolah ketakutan. Di langit, bulan tampak separuh merah, seperti mata raksasa yang mengintip dunia manusia. Sari berdiri di tepi kolam, mengenakan kain putih dan membakar kemenyan. Kalau kau ingin darahku, keluarlah. Jangan ganggu yang tak bersalah, bisiknya. Namun yang muncul bukan Mbok Randa Gendis, melainkan bayangan hitam menyerupai tubuh Sari sendiri, tapi bermata merah dan berambut api. Bayangan itu tersenyum miring, lalu berkata dalam suara serak yang mengerikan, kau pikir bisa menahan aku selamanya. Ajianmu kuat, tapi jiwamu mulai retak. Bayangan itu lalu lenyap ke dalam pusaran air, meninggalkan bau belerang dan bunga bangkai. Sari terjatuh berlutut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Pak Karyo menemukan Sari tergeletak di pinggir kolam menjelang subuh. Napasnya masih ada, tapi tubuhnya dingin seperti batu. Di dada Sari, keris Kiai Singomurti menancap sendiri, seolah berusaha melindungi tuannya dari serangan yang tak terlihat. Di telapak tangan Sari,
tertulis dengan darah, 7 malam menuju pelepasan. Pilih jadi tameng, atau tumbal. Pak Karyo gemetar membaca pesan itu. Ia sadar, waktu mereka tinggal sedikit. Sari terbangun di hari ketujuh, tepat saat azan maghrib berkumandang. Tapi sorot matanya tak lagi sama. Ada kegelapan yang ikut tinggal di pupil matanya. Apakah itu kekuatan yang ia panggil, atau roh kutukan yang menyelinap masuk? Warga desa mulai resah. Dan malam ketujuh, sudah menunggu di ambang. Malam ketujuh datang dengan keheningan yang menakutkan. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Langit seperti ditutup oleh selimut kelabu yang berat. Di tengah kolam, pusaran kecil mulai muncul, pelan, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat permukaan air bergetar. Warga desa menutup pintu rapat-rapat, menyisipkan bawang putih dan garam di ambang jendela. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam saat gerbang antara dunia hidup dan dunia terkutuk terbuka. Di dalam rumah panggungnya, Sari duduk di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, tapi yang ia lihat adalah dua sosok, dirinya, dan bayangan berambut api yang mulai menyatu di balik matanya. Sejak bangun dari pingsan, ia seperti hidup dalam dua dunia. Kadang tubuhnya ringan dan dingin, kadang panas seperti terbakar dari dalam. Pak Karyo tak berani mendekat. Kau sedang diserap, Nduk, katanya pelan. Kalau kau tak kuat menjaga batas, jiwamu akan digantikan oleh kutukan itu. Sari menggenggam keris Kiai Singo Murti erat-erat. Ia tahu waktunya hampir habis. Tapi ia juga sadar, kutukan ini tak bisa dilawan sendirian. Ia harus masuk ke dasar kolam, tempat roh Mbok Randa Gendis dikurung selama puluhan tahun, dan menutup gerbang dari dalam. Ritual itu tak bisa dilakukan siapapun kecuali darah keturunan yang sah, dan ia adalah satu-satunya yang tersisa. Ia mengenakan kain putih warisan ibunya, memulas wajahnya dengan bunga kantil dan kunyit, lalu melangkah keluar rumah menuju kolam, diiringi isak tangis pelan Pak Karyo. Di pematang, api obor menyala sendiri. Angin mulai berputar, tanah retak-retak di sekeliling kolam, seperti membuka rahim lama yang ingin melahirkan kembali kutukan purba. Sari berdiri di tepi air, lalu perlahan masuk ke dalamnya. Tak ada rasa dingin, air terasa seperti kabut, menelan tubuhnya hingga tenggelam seluruhnya. Di dalam, ia tak tenggelam. Ia melayang, seperti berjalan di lorong hitam berlendir, penuh suara-suara menjerit dan menangis. Di ujung lorong itu, berdiri sosok hitam besar, Mbok Randa Gendis. Rambutnya menyentuh lumpur, matanya merah darah, dan mulutnya penuh taring. Akhirnya, kau datang sendiri, darah pengkhianat, desisnya. Sari menegakkan badan, menahan rasa takut yang menjerat dada. Kalau aku harus jadi tumbal, ambil nyawaku. Tapi jangan ganggu desa ini lagi. Tapi Gendis hanya tertawa keras. Kau tak cukup kuat untuk jadi tumbal. Tapi cukup sempurna untuk jadi wadahku. Lalu roh Gendis menerjang masuk ke tubuh Sari. Ledakan cahaya merah terjadi, dan air kolam di dunia nyata mulai mendidih. Di permukaan, warga yang sempat mengintip dari kejauhan melihat kolam seperti terbakar dari dalam. Gelembung lumpur besar muncul satu persatu, disertai suara tangisan perempuan dan raungan anjing. Pak Karyo bersujud di tanah, membaca doa-doa lama yang diwarisi dari pesantren tua. Ia tahu, kalau Sari kalah di dalam, rohnya tak akan kembali, dan tubuhnya akan jadi kendaraan roh jahat untuk membalaskan dendam ke seluruh desa. Tiba-tiba air kolam terbelah. Sari muncul dari tengahnya, berdiri di atas permukaan air, tubuhnya disinai cahaya merah kemasan. Rambutnya terurai, wajahnya seperti bukan lagi Sari. Tapi matanya kembali hitam jernih. Gerbang sudah tertutup, katanya pelan, sebelum jatuh tak sadarkan diri di atas permukaan air yang kini kembali tenang. Pak Karyo berlari menghampiri, memeluk tubuh Sari yang dingin tapi masih bernapas. Ia menangis, bukan karena Sari selamat, tapi karena ia tahu, kutukan itu belum benar-benar berakhir. Di bawah kolam, suara tawa kecil terdengar. Gendis belum hancur, ia hanya mundur, menunggu celah berikutnya. 3 hari berlalu sejak malam kutukan itu. Sari masih terbaring lemah di dalam rumahnya, tubuhnya hangat seperti bara, namun napasnya tetap tenang. Pak Karyo menjaga siang dan malam, membersihkan luka-luka di tubuhnya yang muncul seperti bekas terbakar. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan, di punggung Sari muncul tanda menyerupai bunga api, bercahaya samar saat malam tiba. Ia bukan lagi perempuan biasa. Ia kini menjadi penjaga gerbang antara dua alam,
warisan yang tak pernah ia minta, tapi harus ia terima. Warga desa mulai berani keluar rumah, tapi ketakutan masih menggantung. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar mimpi buruk. Beberapa anak kecil mulai mengalami mimpi serupa, seorang perempuan tua membisikkan mantra, menawarkan kekuatan dengan harga darah. Pak Karyo tahu, roh Mbok Randa Gendis belum sepenuhnya lenyap. Ia hanya mundur, tersegel kembali di dasar kolam, tapi kini dengan jalur baru, melalui keturunan darah Sari. Kabar kejadian aneh itu menyebar keluar desa. Seorang lelaki berjas hitam datang ke Kedung Rejo, mengaku bernama Dr. Wahyu Satrio, peneliti okultisme dari Universitas Besar di Jakarta. Ia membawa berkas-berkas lama tentang dukun Nusantara, termasuk risalah tentang Mbok Randa Gendis. Kami sudah mencurigai kolam ini sebagai pusat energi gaib sejak lama, katanya pada Pak Karyo. Tapi baru kali ini, energi itu bangkit kembali. Tatapannya ke arah Sari bukan tatapan prihatin, melainkan kekaguman penuh hasrat. Dokter Wahyu diam-diam bertemu seseorang malam itu, Wira, yang ternyata masih hidup dan bersembunyi di ujung hutan. Meski tubuhnya lemah dan jiwanya terguncang, dendamnya belum padam. Aku tahu siapa dia sekarang, gumam Wira, matanya membara. Dokter Wahyu hanya tersenyum. Kalau kau ingin balas dendam, bantu aku membuka gerbang itu. Kita ambil kekuatannya, dan buat seluruh negeri tunduk. Persengkokolan antara ilmu dan keserakahan pun dimulai, tak lagi sekadar balas dendam pribadi, tapi konspirasi untuk menguasai kekuatan kuno dari dasar bumi. Di rumah, Sari akhirnya terbangun. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan sepenuhnya miliknya. Kadang ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Pak Karyo tak mengerti. Kadang ia menulis simbol-simbol di dinding, seperti sedang dipandu tangan tak terlihat. Satu malam, ia berkata dalam tidur, mereka akan datang, bukan hanya manusia. Tapi mereka yang dulu dikurung bersama Gendis. Aku bisa dengar suara mereka memanggilku. Pak Karyo hanya bisa menggenggam tangannya erat, berdoa dalam hati agar jiwa Sari tetap utuh. Sari mulai mengalami penglihatan aneh. Ia melihat masa lalu, ketika kolam itu belum ada, ketika tanah itu menjadi tempat pemujaan para dukun sakti dari berbagai penjuru Nusantara. Ia melihat leluhurnya, seorang perempuan muda yang lari membawa kitab pusaka dan dikejar oleh pasukan Belanda serta para dukun bayaran. Kitab itu dibakar, lalu ditanam di bawah kolam untuk menutup kekuatan besar yang tak mampu dikendalikan siapapun. Tapi kini, segel itu mulai retak, dan warisan itu kembali menuntut darah. Malam keempat setelah bangkit dari kolam, Sari berdiri di tepi air lagi. Tapi kali ini, ia tak takut. Ia tahu, pertempuran berikutnya bukan lagi tentang bertahan, tapi memilih. Jika kutukan ini milikku, maka aku harus menguasainya, bukan dikuasai, katanya lirih, menatap pantulan wajahnya sendiri. Tapi di permukaan air, pantulan itu tersenyum miring. Bukan dirinya, melainkan roh yang menunggu celah, menanti Sari lengah, untuk mengambil alih sepenuhnya. Malam kembali menyelimuti Kedung Rejo, tapi hawa di sekitarnya kini terasa berbeda. Panas, pekat, seperti tanah menyimpan amarah yang sudah ratusan tahun membara. Di balik diamnya kolam, ada sesuatu yang menggeliat, bangkit perlahan, menunggu dipanggil. Dan panggilan itu sedang disiapkan. Di sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang telah lama kosong, Dr. Wahyu bersama Wira dan beberapa pria berpakaian hitam tengah menggambar lingkaran ritual dengan darah kambing hitam dan serbuk tulang manusia. Gerbang kedua akan dibuka malam ini, tanpa seizin pemilik tanah. Wira duduk bersila di tengah lingkaran, tubuhnya masih dipenuhi luka akibat pertarungan dengan Sari, tapi matanya membara penuh dendam. Di dadanya tergantung manik-manik hitam pemberian Dr. Wahyu, konon berasal dari makam salah satu pengikut Mbok Randa Gendis. Kita tak butuh ajian rawa rontek atau pancasona, ujar Dr. Wahyu pelan. Kita akan bangkitkan kekuatan lama yang bahkan langit pun takut menyebut namanya. Mereka menyiapkan sesaji, rambut perawan, kuku anak-anak, dan darah perempuan pengkhianat yang dicuri dari pakaian Sari yang tak sengaja dibuang Pak Karyo. Sementara itu, di rumah panggungnya, Sari merasa dadanya seperti diremas dari dalam. Ia memuntahkan darah hitam yang menggumpal seperti tanah basah. Pak Karyo panik, tapi Sari tahu, ini bukan sakit biasa. Mereka sedang membukanya, bisiknya pelan. Gerbang kedua, gerbang darah. Ia bangkit dengan susah payah, menggenggam kembali keris Kiai Singomurti yang kini berdenyut seperti jantung hidup.
Kalau mereka berhasil, bukan cuma aku yang hancur, tapi semua tanah ini akan tenggelam dalam kutukan. Malam itu juga, Sari melakukan ritual pemanggilan leluhur di tengah pematang sawah. Ia duduk bersila, membakar menyan dan membaca mantra yang diwariskan ibunya dalam keadaan sekarat. Perlahan, bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya, leluhur perempuan dari garis darahnya. Ada yang memakai kemben, ada yang berwajah setengah harimau, dan ada pula yang tak bermuka. Mereka semua mengelilingi Sari dan menyatu dalam satu tubuh. Mata Sari berubah putih bersih. Ia tak lagi manusia biasa. Ia adalah penjaga darah terakhir. Di rumah tua tempat ritual berlangsung, Wira mulai meracau. Darah yang ia minum mendidih, urat-uratnya menonjol seperti ular hidup di bawah kulit. Aku bisa rasakan dia, roh itu. Dia masuk ke tulangku, teriaknya. Tapi yang tak mereka sadari, roh yang bangkit bukan sekadar mbok randa gendis, melainkan entitas yang jauh lebih tua, yang selama ini tersegel bersama gendis, Sundel Kramat, dukun perempuan pemakan roh yang bahkan para empu terdahulu pun tak berani menyebut namanya. Gerbang darah telah salah dibuka. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumah tua itu retak, dan api hitam menyembur dari dalam tanah. Bangunan itu runtuh separuh. Dari tengah ritual yang kacau, muncul sesosok bayangan tinggi berambut panjang sampai tanah, dengan mata merah darah dan tangan penuh luka-luka bernanah. Siapa yang berani memanggilku tanpa tumbal jiwa? Suaranya menggelegar. Dalam dua alam, Wira menjerit, tubuhnya terangkat ke udara dan ditarik ke tengah api. Tapi dokter, Wahyu hanya tersenyum. Kau akan jadi kunci. Aku hanya butuh Sari, dia wadahnya. Di saat itulah Sari muncul, melangkah perlahan dari balik kabut dengan keris terhunus dan mata menyala. Leluhur yang bersatu dalam tubuhnya membuat tanah yang ia pijak tak bisa retak. Kalian mainkan darahku tanpa izin, maka darah kalian akan jadi tumbal pertama, ucapnya dingin. Suaranya menggema seperti ribuan perempuan bersuara bersamaan. Pertempuran antara darah, kutukan, dan keserakahan pun dimulai. Dan malam itu, langit Kedung Rejo berubah merah. Asap hitam membubung dari reruntuhan rumah tua yang kini menjadi altar darah. Di tengah kepulan debu dan kobaran api gaib, dua sosok berdiri saling berhadapan, Sari, dengan keris Kiai Singomurti yang kini bersinar merah keemasan, dan sosok tinggi berambut api, Sundel Kramat, entitas jahat dari zaman kuno yang kembali bangkit lewat ritual yang disesatkan oleh dokter. Wahyu, angin berhenti, waktu seakan membeku, tapi di dada Sari, detak jantungnya justru semakin kuat, bukan karena takut, tapi karena warisan darahnya kini mencapai puncak. Jangan kau pikir tubuhmu cukup kuat menampungku, anak durhaka, desis Sundel Kramat. Suaranya menggema seperti ribuan perempuan menangis. Sari hanya mengangkat dagu, tatapannya tajam. Aku bukan wadahmu. Aku adalah musuh yang dikutuk untuk melawanmu. Darah yang kau incar, bukan darah lemah. Ini darah leluhur tanah yang menguburmu. Dengan satu ayunan keris, api di sekeliling mereka terbelah, dan semburat cahaya putih membentuk lingkaran pelindung di sekitar tubuh Sari. Dokter, Wahyu, yang menyaksikan dari balik reruntuhan, mulai panik. Semua di luar kendalinya. Ia tak menduga Sundel Kramat akan bangkit sepenuhnya tanpa kendali. Wira, yang setengah mati di sudut ruangan, memohon ampun dengan suara serak, tapi roh jahat itu menoleh kepadanya dan mencakar dadanya dengan kuku hitam panjang. Tubuh Wira terbakar dari dalam, lalu meledak menjadi debu. Kau tak layak jadi tumbal, geram Sundel Kramat. Ia kini menatap Sari dengan mata haus, dan tanah mulai bergetar lagi. Sari bersiap. Ia membaca mantra dengan suara yang keluar dari dada, bukan dari mulutnya. Mantra warisan ibunya, dicampur ajaran pesantren dari Pak Karyo, dan kekuatan para leluhur yang kini menyatu dalam dirinya. Lingkaran cahaya menguat, dan dari dalam tanah, akar-akar menjalar naik, membelit kaki Sundel Kramat. Tapi roh tua itu tertawa, dan dengan satu raungan, ia menyemburkan api ke arah langit, membakar pepohonan sekitar. Kau pikir akar bisa menahan api yang membakar dunia? Teriaknya. Namun Sari telah berubah. Api itu tak membakar kulitnya, justru menyatu ke dalam tubuhnya, mengalir di nadi-nadinya. Warisan darahnya bukan hanya dari tanah, tapi juga dari api. Ia adalah penjaga keseimbangan. Aku perempuan tanah, tapi juga perempuan api. Kau tak akan bisa hidup dalam tubuh yang sudah menyatu dengan keduanya. Teriak Sari, lalu menghunjamkan kerisnya ke tanah sambil meneriakkan nama leluhurnya, Sri Ayu Retnaningrum.
Tanah terbuka, cahaya menyilaukan keluar dari dalam bumi. Sundel Keramat menjerit keras, tubuhnya mulai hancur, bagian demi bagian meleleh seperti lilin terkena matahari. Tapi di saat terakhir, ia melompat ke arah Sari, berusaha memeluk dan memasuki tubuhnya. Dalam benturan dahsyat, keduanya terhisap ke dalam pusaran cahaya yang meledak ke langit, menggetarkan bumi dan membuat malam tampak seperti siang. Lalu, semuanya sunyi. Ketika debu mereda, hanya ada satu sosok yang tersisa di tengah tanah hangus. Sari berdiri dengan napas terengah, tubuhnya bersinar lembut. Tapi matanya berubah, tak lagi sepenuhnya manusia. Ia kini adalah penjaga gerbang yang baru, perempuan yang menyatu dengan tanah dan api. Pelindung terakhir antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Di kejauhan, Pak Karyo menangis dalam sujudnya, menyadari bahwa cucunya bukan lagi milik dunia ini sepenuhnya. Pagi menyingsing perlahan di Kedung Rejo, namun cahaya mentari tampak enggan menyentuh tanah yang baru saja dilalui badai gaib. Di tengah tanah gosong dan pepohonan yang hangus, Sari berdiri terpaku. Nafasnya masih ada, tapi jiwanya terasa melayang. Ia mendengar suara-suara samar dari dunia yang tak kasat mata, bisikan para leluhur, tangisan roh-roh korban masa lalu, dan gema kutukan yang belum sepenuhnya padam. Meski Sundel Keramat telah lenyap, bekas cengkeramannya masih membekas di dada Sari. Bukan luka, tapi jejak. Pak Karyo datang berlari, lututnya gemetar. Ia memeluk Sari dengan penuh tangis, namun perempuan itu hanya diam. Matanya kosong, seolah memandang dua alam sekaligus. "Cucuku, pulanglah, kamu sudah menang," bisik Pak Karyo. Tapi Sari tak menjawab, ia hanya menatap jauh ke arah kolam yang kini tampak tenang, terlalu tenang. Ia tahu, air itu masih menyimpan sisa-sisa energi gelap, dan dirinya kini adalah bagian dari siklus itu. Menang bukan berarti bebas, menang bisa berarti terikat. Desa kembali beraktivitas, tapi dengan bisik-bisik dan ketakutan yang masih tersisa. Orang-orang mulai menyadari bahwa Sari bukan lagi sekadar janda cantik juragan kolam ikan. Ia kini menjadi semacam penjaga gaib, orang yang dihormati, tapi juga ditakuti. Anak-anak tak berani mendekat. Beberapa orang mulai meninggalkan desa. Bahkan kepala dusun mengirim surat ke kota, memohon agar masalah gaib Kedung Rejo bisa ditangani oleh pihak berwenang. Tapi siapa yang berani datang, setelah api dari neraka sendiri menyala di tanah itu? Sari mulai menarik diri. Ia tidur hanya 1 jam sehari, dan sisanya ia habiskan duduk menghadap kolam. Ia tak makan nasi, hanya minum air kolam dan daun sirih. Rambutnya tumbuh semakin panjang, matanya selalu memerah saat malam tiba. Ia bisa mendengar suara langkah dari bawah tanah, suara pintu gerbang gaib yang bergetar, seolah mencoba terbuka lagi. Ia sadar satu hal penting, kutukan tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah penjaga. Di dalam dirinya, kadang suara Sundel Keramat masih berbisik, seperti bayangan yang belum sepenuhnya sirna. "Kau telah membuka dirimu, dan aku telah meninggalkan bagian diriku di situ." Sari melawan suara itu dengan doa dan mantra, tapi malam demi malam, ia harus bertarung dengan dirinya sendiri agar tidak kehilangan kewarasan. Ia mulai menulis aksara-aksara kuno di dinding rumahnya, membentuk lingkaran-lingkaran pelindung agar roh jahat tak masuk lagi. Tapi ia tahu, perlindungan terbaik bukanlah pagar gaib, melainkan kekuatan niat dalam hatinya. Pak Karyo hanya bisa menyaksikan cucunya menjelma menjadi sosok lain, dengan air mata yang tak bisa lagi mengalir. Ia mengingat Sari kecil yang dulu tertawa sambil bermain lumpur di kolam, kini menjadi perempuan yang membisu dalam penjagaan abadi. "Kamu tak dilahirkan untuk memikul ini semua, nak," lirihnya. Tapi Sari menoleh pelan dan menjawab dengan suara parau, "Tapi aku adalah darah dari tanah ini. Dan tanah ini memilih aku, bukan orang lain." Malam keempat setelah pertarungan besar, seekor burung gagak hitam datang dan bertengger di atap rumah Sari. Suara gagaknya tak seperti biasa, seperti isyarat akan datangnya sesuatu yang lebih besar. Sari tahu, ancaman baru mungkin sedang tumbuh di tempat lain. Tapi kali ini, ia tak lagi perempuan yang takut. Ia adalah perempuan kutukan, penjaga gerbang, dan pewaris darah leluhur. Jalan kembali telah hilang, yang tersisa hanyalah jalan ke depan, menuju takdir yang lebih gelap. Langit Kedung Rejo mendung tanpa hujan, seolah langit pun ragu untuk menurunkan airnya ke tanah yang sudah dinodai darah dan api. Sari berdiri di tepi jalan desa dengan sebuah tas kecil dan keris Kiai Singomurti terselip di pinggang. Pak Karyo menatapnya dari kejauhan dengan mata sembab. "Kemana kau akan pergi, Nduk?"
Tanyanya pelan. Sari tak menoleh. Ada sesuatu yang bangkit di selatan. Aku bisa merasakannya. Sundel Keramat bukan akhir. Ia hanya pintu pertama. Suaranya berat, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa penderitaan belum usai. Ia melangkah meninggalkan desa, melewati batas pepohonan yang dahulu menjadi tempat bermainnya saat kecil. Kali ini, setiap langkahnya seolah meninggalkan bayangan. Alam seakan mencatat jejaknya, sebab Sari bukan lagi perempuan biasa. Ia adalah wadah kekuatan, dan sekaligus benteng terakhir yang mencegah dunia manusia dari kehancuran. Gagak hitam yang kemarin bertengger di atap rumahnya kini terbang mengitari kepalanya, menjadi penunjuk arah. Ia tahu, langkah berikutnya bukan menuju tempat, tapi menuju takdir yang lebih kelam. Perjalanan membawanya ke sebuah desa tua di pinggir hutan jati, tempat para penduduk hidup dalam ketakutan. Anak-anak menghilang, sumur mengering, dan suara tangisan perempuan terdengar setiap malam dari balik pepohonan. Penduduk percaya roh jahat dari masa lalu kembali bangkit. Tapi Sari tahu lebih dari itu. Ia bisa merasakan getar tanahnya, dan bau belerang samar di udara. Ini bukan sekadar gangguan gaib biasa, gumamnya. Ini, jejak dari neraka yang belum tertutup sepenuhnya. Di sebuah gubuk tua, Sari menemukan seorang dukun tua yang sedang sekarat. Perempuan renta itu tersenyum ketika melihat Sari. "Kamu datang juga, darahmu memang terikat pada tanah ini," katanya sebelum napas terakhirnya menghilang. Tapi sebelum mati, ia sempat menyerahkan gulungan lontar yang berisi mantra pengikat gerbang ketiga, pintu setan tanah merah. Di sanalah, kekuatan terakhir Sundel Keramat tersembunyi, menunggu tubuh baru yang bisa menampungnya secara utuh. Sari bermalam di tepi sungai, mempelajari lontar itu sambil bertarung melawan bisikan dari dalam dirinya. Kadang suara Sundel Keramat masih muncul, menjerat pikirannya. Tapi lebih dari itu, suara-suara baru mulai hadir, roh-roh korban yang memohon pertolongan, anak-anak yang menangis, dan perempuan-perempuan masa lalu yang dikorbankan untuk kekuasaan. Semua suara itu berkumpul di kepala Sari, menjadikannya wadah kesedihan yang tak tertampung. Namun justru itulah yang menguatkannya. Malam ketiga, tanah tempatnya duduk mendadak retak, dan api hitam menyembur dari dalam. Dari dalam celah, muncul tangan-tangan gaib yang hendak menariknya masuk. Tapi Sari berdiri tegak, mencabut kerisnya dan menggurat tanah dengan darahnya sendiri. "Darahku bukan milikmu, kembalilah ke lubang asalmu," teriaknya. Dalam sekejap, cahaya putih meledak dari tubuhnya dan menutup celah neraka itu kembali. Namun ia tahu, itu hanya percobaan. Gerbang ketiga sedang bersiap terbuka. Sebelum fajar, Sari menatap ke arah timur. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan sebuah padepokan tua di atas bukit batu merah, dikelilingi kabut pekat. Di sanalah gerbang ketiga berada. Dan untuk menutupnya, ia harus mengorbankan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, jiwanya sendiri. Tapi Sari tak gentar. "Jika aku harus menjadi api, maka aku akan membakar semua yang mengancam tanah ini," ucapnya lirih. Dengan langkah pasti, ia bergerak menuju neraka terakhir yang menantinya. Fajar belum menyingsing ketika Sari menapakkan kakinya di lereng bukit batu merah. Angin di sana dingin, menusuk hingga ke tulang, namun tak ada burung berkicau atau hewan malam yang bersuara. Semuanya sunyi, seperti menahan napas untuk menyaksikan pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib tanah Jawa. Di puncak bukit itu berdiri padepokan tua, nyaris roboh namun masih memancarkan aura kelam yang pekat. Di sinilah, menurut lontar, gerbang ketiga berada, paling dalam, paling berbahaya, dan paling menyesatkan. Langkah Sari semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena jiwanya mulai terkoyak. Suara-suara dari dunia gaib menggema makin nyaring, mengadu dirinya dengan dirinya sendiri. Ia melihat bayangan anaknya yang meninggal, memanggil dari balik kabut. Ia mendengar bisikan kekasih lamanya yang dulu mati dibunuh preman. Ia melihat ibunya, menangis, memohon agar Sari tidak melanjutkan. Tapi Sari tahu, semua itu bukan kenyataan. Itu adalah ujian terakhir dari gerbang kutukan, menggunakan cinta dan luka untuk memalingkan langkah sang penjaga. Di tengah pelataran padepokan, lubang besar seperti kawah menyemburkan asap hitam. Dari situ, muncul sesosok perempuan berwajah cantik tapi bermata api. Ia adalah Bayang Sari, bayangan yang lahir dari bagian tergelap jiwa Sari sendiri. "Kau ingin menutup gerbang, maka lawanlah aku, bagian dari dirimu yang paling kau benci," katanya dingin. Pertarungan pun dimulai, tidak dengan pukulan,
tapi dengan pengakuan dan penderitaan. Sari harus menghadapi rasa bersalah, kemarahan, dan dendam yang selama ini membara dalam hatinya. Keris Kiai Singomurti tak berkutik menghadapi Bayang Sari. Senjata sakti itu bahkan terpental, seolah tak mampu menembus daging yang terbuat dari jiwa. Sari terjatuh, tubuhnya lemas, dan Bayang Sari tertawa sambil menindih tubuhnya. Akhirnya, kau akan menyerah. Kau akan menjadi aku, dan aku akan membuka gerbang bagi mereka semua. Tapi tepat di saat itu, Sari memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan memaafkan dirinya sendiri. Aku bukan dewa, aku bukan orang suci, aku hanya perempuan yang mencoba menjaga apa yang seharusnya dijaga. Cahaya putih memancar dari dalam tubuhnya. Bukan karena mantra, bukan karena ajian sakti, tapi karena keikhlasan yang tak bisa dimanipulasi kegelapan. Bayang Sari menjerit, tubuhnya mulai hancur seperti kaca pecah diterpa cahaya mentari. Kawah api itu bergemuruh, dan dinding-dinding padepokan runtuh satu demi satu. Gerbang ketiga mulai menutup perlahan, tapi membutuhkan satu hal terakhir, tumbal dari jiwa yang telah menyentuh kegelapan dan tetap memilih cahaya. Sari menatap ke langit, lalu melangkah ke tengah kawah. Kalau harus ada yang tinggal menjaga, biar aku, bisiknya. Ia menusukkan keris ke dadanya sendiri, bukan untuk mati, tapi untuk mengunci tubuhnya sebagai segel hidup. Tanah berguncang, langit terbakar, dan jeritan ribuan roh terdengar dari segala arah. Namun dalam sekejap, semuanya lenyap. Padepokan runtuh total, kawah hilang, hanya sebuah batu nisan yang tersisa, dengan nama Sari terukir samar dan doa dari leluhur di bawahnya. Tahun-tahun berlalu, Kedung Rejo kembali damai. Kolam ikan milik Sari kini dikelola warga, dianggap suci dan dijaga bersama. Namun tiap malam Jumat Kliwon, kadang terlihat bayangan perempuan duduk di tepi kolam, rambutnya panjang, memandangi air diam-diam. Sebagian orang menyebutnya hantu, sebagian lagi menyebutnya penjaga. Tapi mereka yang tahu, hanya berdoa dalam hati, terima kasih, Ibu Penjaga. Semoga kutukan berhenti padamu, dan tak berpindah ke generasi kami.